Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang sedang video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2210. Dan di video ini saya akan menjelaskan, beri penjelasan saya tentang studi-studi kasus pada praktikum bab UE kedua. Nah, pada praktikum bab UE kesini, kita akan lebih berpasu pada CSS, jadi kita dapat lebih nge-style file, sorry, HTML kita. Dan di sini ada kriteria penilaian, pertama untuk mengakses bahan-bahan latihan, mematikan penggunaan search CSS, itu tidak akan terlalu saya jelaskan di video ini karena banyak materi yang akan terdapat dalam studi-studi kasusnya. Jadi saya langsung saja akan jelaskan studi kasusnya dan ini akan langsung aja di pada praktikumnya. Baik, pertama langsung kita masuk ke poster motivasi ya. Oke. Jadi saya akan paparkannya seperti ini ya. Saya bagi hal menjadi dua, di mana satu akan ada HTML dan satu lagi ada CSS-nya. Dan akan saya langsung paparkan saja hasilnya seperti apa. Dan biasanya apa? Saya ubah code-nya, saya ganti code-nya dan saya kasih warna background, eh rubah-rubah warna ini ibaratnya kayak sebuah meme dari 2007-an apa gitu. Oke, langsung saja ke penjelasannya ya. Pertama, coba kita lihat terlebih dahulu di sini. Oh, ini belum CSS-nya. Sorry. Oke, pertama eh, pembukaan biasa ke sebuah file HTML dengan dokter HTML, alasan bukan bahasanya, tipe-tipe versetnya, dan ini title untuk ini di tabnya nanti Steve Jobs quote ini ya. Dan cara kita bisa mendapat file CSS ini ke HTML kita itu dengan ini ya. Kita pasang sebuah link style sheet ini, lalu yang pentingnya kita perlu referensi ke apa nama file yang kita akan ambil eh, CSS-nya ini dan itu case 1 style CSS kan, sekarang dengan nama file saya di sini. Oke, dan langsung saya sini di HTML cukup simpel. Lanjut aja ke bagian bodinya, kita udah headnya kan terlalu rumit. Bagian bodinya, kita mau bikin sebuah kelas. Nah, kita coba jelaskan terlebih dahulu itu sebuah kelas apa. Nah, pada sebuah kelas, apapun yang di dalam eh, tag divide ini sekarang, akan menerima styling sesuai dengan CSS kita. Dan styling itu bisa kita bagi-bagikan dengan sebuah kelas, dengan ID, dan beberapa hal-hal lain. Tapi kelas sama ID yang paling umum. Saya cuma hanya pakai pakai kelas doang di sini. Di sini ada kelas code box kan? Nah, coba kita lihat ya, ada kelas code box ini. Ada ukuran, berarti ini sebuah bagian text box ini nanti akan memiliki lebar terbesar 1000, akan memiliki background color warna ini, agak kayak krem dikit gitu. Akan punya padding, berarti akan di em, pemaparan eh, ke corner-cornernya akan ada memiliki 10 pixel dan 30 pixel horizontal dan vertikal. Lalu ada radius dari bordernya, berarti ini bordernya nggak kotak ya, ada kayak melengkung gitu. Habis itu ada sebuah shadownya biar ada sedikit dimensi aja nampaknya dan text align center di mana berarti ada em, teks semua semua bentuk teks akan di align ke posisi tengah. Sini. Langsung saja, berarti teks ini salah satunya untuk melakukan pekerjaan itu akan dibuat dalam sebuah kotak nanti ya. Dan lanjut ke sini tuh dan juga tulisnya akan dibikin bold di sini karena ada dalam teks strong. Dan coba sekarang kita ke kelas yang quote text ini. Di quote text ini lebih ke hurufnya. Jadi pertama ada ukurannya 2,5 mm. Lalu berapa marginnya sebenarnya tidak ada sehingga awalnya ada sedikit tapi setelah fix kita tidak ada. Dan warnanya hitam saja ya atau tiga-tiga seperti ini. Lalu langsung sini saya bikin sebuah line baru pakai break row di sini. Lalu menggunakan tag i karena biar tulisannya miring ya. Kalau kita tulis sini, oh salah. Tulisan untuk quotes autornya itu miring. Jadi bisa pakai i atau pakai m. Itu juga pakai kelas quote author. Ada kasih sedikit margin. Ini ukuran fontnya dan warnanya. Ini sudah untuk yang kayak necessary. Coba tapi saya sediakan body juga sedikit. Display effects itu diatur biar sekarang pas saya begini tidak akan berantakan nampaknya. Jadi bisa lebih lebih fleksibel gitu gitu ya. Namanya kan juga flex. Itu mengatur supaya pas saya resize begini, lihat ya, tidak akan hancur bentuknya. Dia akan kayak memaksa diri untuk memenuhi semua tampilannya dalam satu gambar tersebut.
Oke, justify content center mirip itu akan maksud tempatnya biar align ke tengah dan juga dapat align item center. Ini panjang dan besar dari letaknya. Jadi ini bisa saya ganti kalau mau usut. Nanti bisa saya bikin ini 110 kan. Terus sekarang makin besar kan kotak yang oranye ini. Ini nggak sebesar ini. Tapi saya mau kembali ke sebelumnya. Backgroundnya akan berupa gradient ya. Sekarang udah saya ganti. Oh maaf. Sekarang udah saya ganti biar ke warna-warna ini. Saya itu mungkin not the most useful thing ever. Tapi itu warnanya gradient ya. Eh, di mana di atasnya ini kalau kita lihat ada kayak ada warna yang pertama ini lah, corenan yang agak rendah ini, lalu warna yang lebih ringan lagi di bawahnya. Ini ada font yang saya pakai, ada Arial yang bertipe sans serif ya untuk yang berarti itu akan di itu sebuah font yang readable. Background colornya untuk kotaknya tadi ini paddingnya kalau ini 20 10 10 berarti biar tidak nge-stuck lah ke sebuah posisi yang agak awkward. Untuk bordernya, saya bikin sedang box saya nggak perlu awalnya ada border tapi ya jadi pas saya putar lagi. Lalu border radiusnya 20 pixel, lagi-lagi tadi itu ngatur biar ini melengkung nih, ini yang melengkung. Oke, lanjut saja. Nah, dan sekarang saya ada itu fitur yang kayak dasarnya, tapi juga saya bikin kan biar bisa berwarna. Itu pakai ini keyframes. Eh, saya berarti setiap atur frame nanti akan melakukan perubahan warna ya. Itu akan bergerak di sini sama bergerak infinitely awal-awalnya warnanya ada ini tapi akan sedikit berubah demi sedikit berubah-berubah dan aku rasa itu saya sih oh ini juga ini sama kayak tadi cuma pengaturan darah tapi ini kan pada kayak tag P kan itu bukan pada divkas itu pada tulisan P ini nih jadi satu-satunya cara untuk itu khusus ke P yang ini karena ini bersifat global ya. Oke. Terus itu dan ini perubahan warnanya kan yang lakukan tadi. Oke, aku rasa itu cukup untuk sini. Langsung saja ke studi case 2 ya. Ada beberapa studi case dan studi case yang terakhir cukup besar. Langsung saya run saja. Oke, jadi kita bikin sebuah galeri foto. Saya pilih tema dari classical paintings. Ini ada saya ini pembagian 3 row dan akan nge-hover ya. Jika saya hover mouse di atas gambarnya akan bertambah besar sedikit saja. Dan itu nge-scale-nya berarti bertambah. Dan ada sebuah teks ini yang keluar dengan nama dari lukisannya yang bisa dapat ada beberapa sini bisa lihat. Oke, tapi coba kita langsung lihat ke HTML ya dan CSS-nya. Ups, karena ini besar. Lakukan hal-hal seperti biasa. Sekarang ini kita akan ambil hal reference dari case 2 style.css. Jadi nama file ini karena ini case 2, ya. Langsung bagian bodinya. Itu ada header sini. Kita saya cuma ada teks galeri foto William Napitipu ini. Kita ngambil data dari styling dari kelas header ya. Coba kita buka kelas header sekarang. Nah, di situ kita cuma atur pertama warna dari backgroundnya, berarti warna biru di sini itu kotak ini diatur dari background color ini. Lalu kita masuk ke bagian color. Pada bagian color ini em, itu warna dari teksnya, jadi background color untuk warna backgroundnya, color itu untuk warna dari teksnya. Nggak ada, jadi bukan text color ya kalau mau teks itu beda lagi. Lalu paddingnya 20, jadi biar tulisan galeri foto ini tidak kayak awkward tuh ditaruh paling atas, ada kayak 20 pixel di sini untuk sebagai eh, vertical sebagai paddingnya. Oke, lanjut ke teks ya itu udah tahu dari namanya berapa diatur biar ke tengah hurufnya. Oke, lalu langsung lanjut ke selanjutnya untuk kelas yang galeri. Nah, pada kelas galeri itu di situ kita akan mulai masuki juga eh, pada gambar-gambarnya ya. Tapi kita tidak mau hanya pasang gambar segampang itu bisa beracak-acak. Kita mau ibaratnya bikin sebuah frame lah gitu untuk gambarnya. Dan di sini frame-nya adalah yang galeri item ini. Jadi kelas galeri ini, dan ini bersifat, maaf, ini bersifat flex ya. Lagi-lagi seperti kayak tadi, misalnya saya mau research ini nggak akan, dan saya gini lagi, nggak akan terpaksa nih. Maksa kayak semua konten ini harus muat dalam satu, bisa dikecilkan hanya sebagian aja. Lanjut, itu untuk fax-nya dan fax wrap-nya itu kayak
tadi ya itu yang bikin sorry bisa bisa eh, berubah jadi satu ini itu namanya wrapping lah. Oke, justify content as center. Oke, itu sama saja kayak tadi. Paddingnya 20 dan gapnya 10. Jadi ada gap padding sama kayak tadi ya. Dan ada gap 10 pixel di antara gambarnya ini. Not too complicated. Lalu sekarang kita bikin frame-nya. Oke. Jadi ibaratnya gambar ini mau kita bikin sebuah frame kayak putih di mana kita akan masukin gambarnya di dalam frame itu. Nama frame itu sebuah kelas namanya gallery item. Dan pada galeri item itu pertama di situ posisinya relatif ke mana yang nyaman atau nggak bukan nyaman, terus ada algoritmanya, tapi itu cara paling kayak vague untuk menjelaskannya. Backgroundnya awalnya hitam karena sebenarnya di sini ada kayak sedikit aja eh, awalnya ada sedikit aja kayak warnaan sini biar cocok kan harusnya dengan backgroundnya. Jadi misalnya eh paddingnya belum nyata bisa nampak saja mana frame itemnya. Oke, border radius kayak tadi aku nggak mau gambarnya kayak kotak tadi biar melingkar. Border color black kalau kita ini emang nggak kenapa sih soalnya memang udah juga hitam backgroundnya kan. Tapi ada kayak mungkin bisa atas sedikit aja nih bordernya warnanya hitam di sini. Oke, lanjut. Overflow hidden ini kan tidak terlalu pengaruh di sini. Aku lebih suka hapus. Hanya oke, dengan awal. Oh, ya nggak pengaruh kok. Oke, ups. Udah transisinya. Ingat tadi kan ini bisa tambah besar kan gambarnya. Kalau aku hover atasnya akan tambah besar sedikit saja. Itu terjadi di sini transform dari transform ini yang akan bergerak beraksi sama 0,2 second. Nanti kita lihat lebih lanjut tentang ini, tentang cara scalingnya gimana. Ada margin 10 pixel, oke, berarti kayak ke arah semua arah mana-mana ada 10 pixel. Itu mirip kayak yang gap tadi. Tapi iya ya mirip kayak yang gap tadi. Tapi itu lebih ke kanan kiri putusnya. Lalu biar tahu saja pembagian pembagian tepatnya kan aku ibaratnya aku mau tiga teribay tadi kan itu jawabannya di sini. Eh akan dikalkulasikan 30% dari kayak sini. Ibaratnya kan, oke ini lah. Ini kan 100% kan. Dari ujung kiri sampai kanan morph ini kalau selesai ini itu 100% dari spasi area yang ada dalam layar kita ini. Tapi kita cuma nggak mau gambarnya mau gambar terjabar ke jadi gini kan. Berarti gitu kita perlu jabarkan, kita kalkulasikan. Oke, kalau di mana width lebar terbesar gambar itu 30%, sorry, 30% dan eh 20 pixel. Nah, jadi 30%, jadi setiap gambar ini saya mengambil 30% dari total ruangan yang tersedia. Itu kan bisa ada tiga gambar muat. Kalau saya kayak ubah jadi 25%, mana 20, coba 20 sih, biar gapnya juga terhitung. 20% seharusnya terbagi menjadi kayak 4 gambar sekarang. Gambar. Oke, oke, sekarang ke image-nya sendiri ya. Aku sih ke image sudah nggak aku pakai lagi deh. Ya, kayaknya itu awal-awal saya pasang tapi nggak jadi. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu, terlalu helpful lagi. Jadi bisa langsung saja eh, oh sorry, maaf, masih dipakai sini. Tapi sekarang saya harus jelaskan kembali. Ini kan tadi sudah dalam galeri item kan. Ibaratnya ini kelas galeri item. Tapi kita ada beberapa tag-tag dalamnya lagi yang harus kita atur juga. Sebenarnya bisa kita pasang ini kayak di atas saya nggak ada tag lain di dalam galeri item ini. Cuma eh, biar rapi misalnya ini sebuah file yang lebih besar, bisa kita spesifikasikan. Oke, dalam kelas galeri item akan ada sebuah tag semua tag img akan memiliki styling seperti ini. Pertama akan displaynya akan bersifat block, oke, itu seharusnya explanatory ya. Lebarnya 100% saja, nggak usah lebih kecil atau besar. Jadi dalam kayak frame item tadi yang di galeri item ini, semuanya akan dipakai untuk gambarnya. Object fit cover ini biar kayak gambarnya nggak kabur, karena kan biar kalau bisa menerima sebuah resizing kan akan kayak kabur gambarnya gitu siapa tahu. Jadi kayak seperti gini. Lalu sebuah border kecil aja di bawahnya. Nah, tuh complicated. Dan juga tadi kan ada teks kan yang keluar kalau kita hover di atasnya. Dan itu dari bersama di sini. Oke, posisinya akan harus absolut, jadi nggak boleh kayak beracak-acak gitu. Eh Pengarahan marginnya saya gunakan kayak bottom left ini sebenarnya ya tahu, nggak bisa kita hapusnya data. Tapi awal-awalnya untuk eh pengaturan lokasi pasang aja lagi nih biar lebih biar tahu saja lebih gampang aja kalau mau mengatur lagi kembali. Backgroundnya itu ada warna ini, jadi sebenarnya kalau kita hover, kan ada kayak sedikit warna gelap sini. Kurang nampak soalnya sudah saya atur opacity-nya.
Sini, gimana pastinya awalnya akan jadi nol. Kenapa nol? Ibaratnya nol ini sama kayak transparasi lah sebenarnya. Opacity itu kalau nol berarti gambarnya nggak nampak atau teksnya di konteks ini nggak nampak. Dan kita lihat ini transisinya itu 0,3 second. Jadi pas saya menghover, yang terjadi di sini galeri item hover pada bagian caption yaitu ke selanjutnya lagi untuk teks-teksnya ya. Nah, dari yang tadi situ opacity berubah jadi satu. Jadi opacity yang awalnya nol di sini pada captionnya berubah jadi satu. Berarti dari nggak ada jadi ada teksnya begitu. Semoga dapat dipahami ya. Lalu galeri item hover. Eh, ini yang tadi kan aku mau bisa menghover itu gambarnya itu akan berubah besar kan dan itu pakai transform ini nama variabel yang tadi. Lalu kita akan scale itu 1,05 dari besar sepenuhnya. Dan ini ada beberapa, ini saya coba mengetes sedikit tentang responsinya. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang responsif pada case 3. Cuma ibaratnya ini gambarnya itu biar dapat nampak di layar-layar yang lebih kecil. Yang pada teks ini lebarnya 768 pixel maksimalnya. Dan 768 pixel itu hal-hal seperti tablet gitu. Kayaknya itu saja sih untuk bagian yang ini. Langsung coba ke case 3 ya. Case 3 cukup besar, jadi bear with me ya. Oke, case 3. Ini kayak cukup besar. Wah, ya. Dan itu untuk HTML-nya dan untuk CSS-nya. Dan akan langsung saya run sekarang. Oke, di sini CV saya, kontak kurikulum voucher saya. Ada profile pic saya yang saya bikin menggelaskan saya. Buka sendiri, nggak enak katanya buka sendiri. Nama saya, eh eh kuliah tempat kuliah saya, beberapa kontak untuk saya. Some skills I know, edukasi saya terlakukan dari mana saja. Beberapa sertifikat yang mungkin atau mungkin tidak official, saya tidak akan bilang. Dan beberapa teks ini yang menggunakan work experience saya. Dan ini kalau kita apa yang saya terjadi kalau saya hafal atas tulis teks ini, ada highlightnya ya. Kayak tadi jadi, ya saya kayak tadi. Ada highlightsnya sedikit-sedikit sini. Oke, nah ini juga kayak tadi ada ngerisas sedikit ya. Biar tahu saja kayak mouse-nya mana yang lagi dibaca dan mana yang dibagi di bagian baca gitu. Ya terlalu besar. Dan ini memanfaatkan grades dan tadi ya responsivity ya. Kalau kita lihat sekarang, aku bisa kecilkan saja ini. Tempatnya sudah dipersesuaikan biar ini nggak akan terlalu nampak di layar kayak gini. Harus kayak pakai tablet atau handphone. But, oke, langsung lanjut saja lah ya. Ups. Oh, saya lupa. Saya kembali sedikit ke case 2 ya. Itu ya saya agak skip bagian ini. Cara saya bisa ada membawa gambar itu menggunakan ini ya. Gunakan image tadi. Walaupun ini sudah dijelaskan di week yang lalu. Dan diatur source-nya apa. Nah, source ini tuh gambar-gambar yang saya tersimpan di folder saya ini kan ada painting 1, painting 2, painting 3, painting 4, painting 5 dan misalnya gagal akan keluar sebuah out atau kayak text image not found gitu. Sorry, itu lupa saja. Nah, saya jelaskan kayak di wiki lalu tapi itu aja. Oke, that's all. Langsung kembali ke case 3 tadi. Di case 3 ini, oke. Jadi lagi-lagi itu ngambil sekarang dari case 3 styles. Dan ini cara saya setting ini harus saya tutup kayaknya. Saya atur lokasinya. Kan saya pakai grid kan. Dan ada beberapa grid dalam grid di sini. Kalau kita lihat tampilan pertamanya ini grid pertama ya. Akan ada untuk side bagian kiri ini dan untuk bagian utama kita ini. Dan yang kiri namanya sidebar saya bikin. Dan kanan ini ada main area atau main content main area kalau nggak salah namanya. Nah, cuma dalam main area ini ada beberapa grid-grid lainnya. Coba saya langsung in text aja ya biar tahu hasilnya gimana. Nah, tadi kan langsung di bagian bodinya ada sebuah kontainer. Dan di dalam kontainer ini ada dua class atau class yang di dalam sebuah grid. Nah, yang pertama adalah side area, yaitu ini. Kena highlight kan? Habis itu main area. Dalam main area ada beberapa grid lain. Pertama eh, ada harusnya ini namanya top. Ya. Main area kontainer ada top bar, ada mid bar, ada lower bar, sama ada bottom bar. Middle bar, lower bar, bottom bar. Tapi dalam lower bar lagi ada juga grid lagi yang ada sebuah kontainer di dalam lower bar yang berisi left side dan right side untuk ini. Jadi ibaratnya ini sebuah grid di mana dalamnya ada dua grid lagi. Habis itu sebuah grid yang bagian bawah terakhir ini. Oke.
Sebenarnya ada cara kayak ngatur gimana bisa langsung nampak grid-nya. Tapi saya kurang tahu yang mana di Google. Aku tanya di sisi browser, aku tanya di Firefox. Sorry, sidetrack. Oke, coba saya saja penjelasannya. Saya coba kita mulai dari yang paling simpel ya, dari yang sidebar ini. Jadi pada sidebar, oke, pertama kita kesan dulu kontainernya dan kontainer ini sifat-sifat kontainer. Saya tidak akan terlalu jelaskan setiap konsep lagi karena tapi yang saya akan jelaskan tuh yang hal-hal baru seperti ini. Grid template arrays. Oke, ini cara kita ngatur posisi grid kita ya. Ibaratnya, mana yang dalam satu string ke samping ini, itu artinya kayak kiri kanan nih, di kirinya, ini di kanannya gitu. Jika misalnya saya kayak, eh berarti ini ngatur kolom ya, ini ngatur kolom gue bilang. Kalau saya enter gini, terus saya bikin lagi kayak apa lagi gitu sini, terus saya bikin apa lagi gitu sini. Nah, itu sebenarnya ngatur row-nya nanti kalau gitu. Eh jadi ini cukup cuma dibagi jadi dua kolom saja untuk saya bermain area. Lalu kita bisa bagi berapa besar lah kolom ini di sini. Kita template columns nih, dua fraction dan empat fraction. Ibaratnya jadi sekarang kita telah potong eh, layar kita ini menjadi 6 6 fraction berbeda kan. Dan di mana sidebar akan dapat dua fraction dan main area ini akan dapat 4 fraction. Lanjut lagi, untuk luasnya karena kita awal-awalnya kan belum tahu datanya sebesar apa. Jadi kita bikin auto aja, jadi bisa berubah-berubah sesuai apa yang kita masuki. Max width-nya adalah 1000 pixel karena why not. Lalu some dasar, some basic stuff. Kalau ini border radius-nya saya terpakai satuan rem saja biar lebih biar nggak perlu nggak mau pakai angka aneh-aneh. Oke. Lalu di kontainer itu sekarang ada dalam kontainer itu ada sebuah sidebar. Nah, dan ada juga main area, tapi sidebar dulu ya. Nah, jadi kita harus spesifikasikan grid area mana ini. Oh, grid area sidebar. Oh, some basic specification di sini, 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 sini. Dan saya atur sini, aku cuma mau ujung kirinya, bagian kiri dari gambar ini berlengkung kotaknya. Ini masih lurus. Ibaratnya kayak mau buka tutup buku lah. Eh, jadi ini kan ini yang lengkung, lengkung, yang lain lurus-lurus. Itu terjadi di sini, di mana top left radiusnya diatur 3 rem dan bottom left radiusnya diatur 3 rem. Oke, dan bisa kita atur font apa yang dipakai di sidebar ini di sini di Meriwether dan set. Oke, dan dan aku mungkin nggak terlalu puas kan dengan spesifikasi pada tag-tag yang sudah ada seperti H1, H2, mungkin I atau apa tag lain. Jadi saya pada sidebar ini bisa atur tag yang eh, ubah di mana pada sidebar ini mungkin tag itu berbeda daripada di posisi lain dan itu yang aku lakukan di sini. Di mana font size pada sidebar di mana header 2 ini 18 pixel dan margin bawahnya 20 pixel. Oke, dari situ eh, aku bisa atur kembali lagi di sini bisa aku mainkan sini sekarang. Eh ini udah sama ya kayak tadi ya. Juga ada sebuah kelas profile. Ini agak belakangan aku jelasin. Ini yang ngatur gambar ini ya, gambar karakter ini. Nah, harusnya profile enggak aku tapi aku suka banyak karakter. Ya, dan di sini juga kita pakai kelas sidebar tadi. Pertama ada sebuah gambar untuk pun pic itu, PNG itu gambar tadi. Lalu ada penggunaan H2 tadi ya kontak ini. Berarti sekarang ukuran dari tulisan kontak ini ups, ada 18 dengan margin di bawah 20. Berarti spacing antara ini dan captionnya 20. Kemudian ada beberapa teks di sini berubah data saya ada emoji-emojinya kan. Ada emoji telepon sebagai nomor telepon, email saya, lokasi saya di mana sekarang dan ini kayak ini kamera tapi berarti kayak sebuah Instagram gitu. Eh itu terjadi di sini. Ini kode untuk setiap emojinya. Saya bikin dalam sebuah bar dalam sebuah tag P biar ada aja spasinya yang enak dilihat. Tapi saya atur juga biar ada margin ke bawahnya sebesar 20 pixel tadi di sini. Oke, mana yang profile pic tadi? Coba langsung situ aja. Daripada turin ke bawah ya. Enggak. Nah, ya, profile pic. Kurang apa? Di atasnya. Oh, sorry. Aku kelewat. Pada profile pic sini, pertama kuadrat dulu lebarnya 200 pixel dan tingginya ya bebas. Nah, itu biar kalau itu kayak width-nya udah teratur, height-nya nggak terlalu teratur banget banget. Kita bikin radiusnya 50%, jadi ini akan melingkar ya gambarnya. Object fit cover berarti biar nggak kabur kalau misalnya size-nya kurang pas dengan apa ketentuan yang kita mau. Beberapa hal dasar yang harus kita tahu sekarang dan juga kayak tadi ya ada sebuah transisi yang terjadi di mana akan berubah pada transform ini ya selama 0,3 detik.
itu yang tadi udah kita lihat di fungsi apa itu akun resize itu mirip lah kayak yang tadi. Tapi nanti ya, mungkin nanti nampak di mana perubahannya. Oke, lalu habis itu saya masuk ke sebuah kotak ini. Upsis, kotak ini nih, ada berapa gitu ya? Oke, maaf, kotak ini skills dan education ya. Codingan begini cukup mirip. Cuma di sini pakai LI saya untuk buat bullet points gini ya. Jadi untuk yang skills dan education ini, eh, pertama saya atur biar kotaknya ini bergerak kayak atur langsung aja saya lihat sini. Saya atur biar skills dan education standard pada dua kelas yang sama ya. Itu juga kalau kita mau ada kelas yang cukup, yang sebenarnya mau sama aja sih bentuknya, bisa kita lakukan gini ya. Kita bilang aja kelas pertama education, habis itu kelasnya yaitu skills. Oh dan juga untuk membedakan mana yang hanya tag, mana yang kelas itu, kalau tag biasanya nggak pakai karakter apapun, tinggal bikin aja tag kayak H2 di sini kan. Tapi kalau mau ikut sebuah kelas itu pakai tanda titik ini sebelumnya baru dibilang nama kelasnya apa. Kalau mau ID tuh kayak tanda pagar. Tapi kamu nggak ada pakai ID di sini. Terus saja. Lanjut, saya masukin data ini pada H1. Lalu saya bikin kayak garis di sini line baru lah biar lebih cakep aja bentuknya. Maksud ada pengaturannya di sini. eh, Mana ini? Oke, mungkin kalau nanti sambil scroll ke bawah kita lihat dan aku ingat aku jelaskan. Tapi biar nggak terlalu baca-baca. Oke, dan aku cuma masukkan dalam tag LI yang akan membuat sebuah bullet point gitu ya. Sebuah buat buat titik ini. Pengaturan kayak berapa tampakannya aja, kayak kalau ada pakai border radius berarti akan lengkung, paddingnya berapa, marginnya berapa, margin ke bottomnya berapa, eh, kayak bordernya nanti bentuknya dan warnanya bagaimana, dan background untuk kotaknya. Education tak terlalu berbeda, tapi saya nggak pakai LI kali ini. Saya cuma basic text saja. Bisa kalian baca sini teksnya. Jadi ini pakai sebuah line itu ya, HR. Akan berbatas dengan mana batas dari border. Margin border. Sorry batuk. Dan sebenarnya itu saja Nar, untuk bagian sidebar ya, nggak terlalu panjang ya untuk sidebar. Sepertinya itu cukup. Lalu di sini discuss main area sekarang ya. Kita masuk ke bagian area utamanya. Nah, lagi grid-nya sekarang grid area pada main area ya. Fontnya ada sama kayak tadi. Hanya cukup berarti harusnya saya bikinnya dalam body sini, nggak dalam font. Tapi ini misalnya mau atur beda. Oke, background color seperti ini dan color teksnya putih. Lalu dalam main area ini ada sebuah kontainer kan, karena tadi aku bilang ini mau kita bagi juga jadi empat. Saya bikin jadi top bar, middle bar, lower bar, sama bottom bar. Tapi bot bar aku bikin namanya. Dan itu jadi di sini. Top bar, middle bar, lower bar, bot bar. Auto untuk besar-besar dari rows. Ya. Oke, dan ini beda tadi kan. Tadi kan ini berjajar ke samping kan. Sekarang ada kayak empat string terpisah gitu. Oke, cool. Lanjut. Dan dalam itu kita jelaskan pertama ke top bar dulu ya. Nah, top bar nggak terlalu rumit. Itu paling top bar yang paling kecil dari semuanya. Itu cuma untuk text web napi itu dan IT Dells dan format text ini. Di sini saya atur biar pertama ada headers, nama BM napi itu maka H1 dan H3. Oke, itu pakai dengan tulisan IT Dells Student of Informatics. Maaf. Dan itu saya dari situ cuma eh, nggak terlalu banyak hal yang menarik banget banget. Saya perubahan perwarnaan yang saya lakukan juga situ masih baik ke orang ini itu hanya mencakup ke ya tulisan ini ya. Yang atas ini masih pakai warna dari main area tadi. Ya. Hmm, masih pakai yang main area ini. Dari situ langsung kita ke midbar ya, itu bar cukup kecil. Midbar, middle bar atau middle bar. Di middle bar aku tidak ada bikin middle bar yang kayak sendiri mana nih? Middle bar HR. Ya kayaknya nggak ada middle bar yang kayak sendiri. Yep. Oke, ya untuk menu bar tadi aku bikin yang kayak sendiri menu barnya gitu. Langsung ke menu bar HR-nya karena tidak terlalu sendiri tidak ada terlalu banyak perbedaan daripada menu bar. Itu cuma some basic text di mana aku mau ada sebuah
Kalau ini yang kayak invisible gitu di sini. Pada minibar itu cuma, oh sorry, Eh, cuma satu aja ada line. Oh, maaf. Nah, harusnya di sini. Dan ini teksnya saya gunakan P. Dan ini sebenarnya juga codingannya masih kena ya pada yang main area itu. Jadi sementara sampai ini main area, apa yang terjadi di sini sebenarnya juga terkena ke apa yang terjadi di sini ya. Oke, lanjut lah. Dan itu saya menggunakan hal-hal basicnya itu ada hal baru di sini. Cuma kayak pakai headers, pakai pakai untuk paragraphs, pakai divides. Oke, di lower bar mungkin ada satu yang sedikit lebih menarik. Pada lower bar, pertama tulisan work experience ini sebenarnya saya bikin di luar eh, kontainernya ya. Itu biar lebih rapi aja. Dan lower bar kontainernya ini akan berisi grid itu juga sebuah grid. Nah, ini. Itu juga sebuah grid left side, right side. Mirip kayak yang tadi, tapi kali ini pembagiannya setengah. Setara ya, dua fraction, dua fraction. Karena kan bisa juga aku bikin satu fraction doang di sini. Eh, itu otomatis pengaturannya, width-nya juga 18 pixel. Background color warna putih. Dan tidak ada gap antara grid-nya. Awalnya ada bikin grid, tapi kayak tadi lah. Aku sama. Dan di situ ada left side sama right side. Coba kita ke bagian left side terlebih dahulu ya. Nah, di left side juga ada sebuah kelas namanya jobs. Pada jobs ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pertama ada margin ke bawahnya, itu 50 pixel. Jadi ada jarak antara setiap kayak potongan jobnya. Ini nih, 50 pixel ini. 50 pixel. Lalu ada jobs span. Oke, itu cuma mengatur job kayak apa yang dalam span ini uh, pasang ke font itu. Stylenya italic biar miring gitu. LI, ini cuma ngatur aja yang mana itu L dan A geraklah ke posisi kiri. Mana bisa kayak ikut target saya tadi. Dan yang untuk kena paragraf marginnya 15 saja, nggak usah 50. Ada 4, oh, kayaknya ada 4 ini. Aku sadar aku pakai. Oh ya, aku pakai, sorry. Eh Ukurannya 18 dan margin sedikit ya ke bawah 5 pixel doang. Itu terjadi pada eh pada jobs. Dan ada masih kena juga kayaknya yang lower bar tadi itu masih terkena juga misalnya ada H2 di sini ya. Soalnya H2 setahu aku nggak ada aku atur lebih dalam lagi. Itu ngatur ya bisa lah sebenarnya. Aku rasa sudah dari sekarang sudah bisa pahami langsung apa arti dari stylingnya ini. Tak perlu saya jelaskan perlahan. Oke, sama basic text ada eh diatur sini tulisan-tulisannya. Basic progress saya eh saya sudah menjadi teaching assistant untuk basic programming dan object oriented programming. Lanjut ke job selanjutnya saya adalah sebagai game developer. Saya telah membuat sebuah small open world RPG game, sebuah platformer, dan sebuah shoot 'em up untuk shoot 'em up yang dua dimensi. Itu proyek yang sudah selesai sementara. Dibikinlah di sini kan kayak teksnya apa saja. Sorry, jadi di sini kayak uh, bu- bulan masa waktu kerja proyek waktu kerja ini apa saja. Dan itu bisa nampak sini ya. Itu terjadi 4 kali, mana pada grid kiri dan kanan. Nah, ini. Dan ini sekarang grid yang kanan ya. Sama seperti tadi, tak terlalu berbeda. Cuma some basic text dengan menggunakan LI, baseband yang sudah dilihat tadi kan sini apa aja stylingnya. Job software developer intern juga sama. Habis itu ada kelas bottom bar yang terakhir ya. Nah, di bottom bar ada certification di situ. Nah, ini sertifikat saya yang mungkin atau mungkin tidak saya sudah punya. Eh, Saya akan saya jelaskan itu ya tidak saya konfirmasi atau tidaknya. Buat HR sini yang saya beri warna oranye itu bisa di class certifications di sini ya bisa di sini certifications. Maaf, iya tuh. Dalam certifications ada pas lagi namanya cert item ya terjadi di sini. Oke. Dan di cert item ini em, bisa dilihat stylenya kan sendiri tapi juga sebuah transisi perubahan background color. Namanya background color nanti itu kan biar mesti saja oke ini colornya akan berubah. Sama 0,3 detik. Dan ini stylingnya aku nggak akan jelasin semuanya karena harusnya udah dapat dari sekarang. Dan itu kalau kita hover, nih berarti pakai kerjaan hover ya semua sekarang ini, itu akan berubah warna. Eh itu cuma menangkapin kayak ibaratnya bisa mungkin diklik lah gambar nih. Kayak itu kan nih berubah warna kan. Nah, nampaknya kayak bisa kita tes yang enggak. Itu yang terjadi. Ini ikonnya, dia ada sebuah gambar juga saya pasang untuk setiap ini, itu kan. Dan tata warna itemnya ada kuning.
eh ups, font size-nya ada 24, margin ada kayak potongan kanan, margin ke arah kanan sama 10 pixel. Pada sort itemnya yang dalam tag P akan berukuran 14 pixel, warnanya putih dan lainnya ke kiri. Itu bisa kita lihat semua di sini. Kayak penambahan certification, jadi terus ke sort items, lalu ke class icon tadi dimasukkan emoji tadi dengan pewarnaan apa ini? Warnaan kuning ini kan. Nah, dengan certified Java developer dari Oracle 2023. Itu lagi Google Cloud Certified Architect. Dan itu menggunakan ini ya. Ini cara kita bisa pasang gambar-gambar tadi, pakai emoji sama kayak di atas tadi. Oke, bisa di atas semua data ini dan sebenarnya udah siap sih. Tapi sekarang coba saya ngomongin sekarang tentang kayak animasi-animasinya ya, yaitu hover effect yang saya pasang. Nah, pertama contoh ada skills nih ya, ada sebuah hover effect di mana eh, skills and education-nya, di mana jika saya ups, hover di atasnya akan berubah tuh warna dari bordernya. Lebih nampak aja kan mau kita posisinya di mana. Ada juga terjadi work experience seperti di text di bagian-bagian sini tuh warnanya jadi lebih gelap kan lebih cocok ke saya cocokin ke warna ini kalau nggak salah Adidas dan Informatik nih ini juga nih ya nampak lebih nampak sini pun warna terus kemana lanjut eh profile pic-nya akan nge-scale sebesar 1,05 di itu mirip kayak di case 2 ya itu kan scale jobs juga akan menghover kalau kita pasangan di atasnya eh lower oh sorry, sorry. Yang work experience sama 4 itu sebenarnya untuk mereka sebuah underline harus artinya dengan apa lagi deh ya sudah nggak dapat lagi. Aku sudah remove itu tuh. Nanti udah bisa kita hapus aja itu kalau kita mau. Lalu rower bar container hover itu akan di bagian rower bar container sini. Ya sama ya sih dengan yang tadi. Oke, udah cukup sih untuk bagian hovernya. Iya, dan sekarang kita masuk ke responsifnya tadi. Kan aku janji akan lebih dalam jelaskan tentang ini. Oke, baratnya gini lah. Nggak semua device apa yang kita pakai punya besar memori yang sama kan. Jadi di sini misalnya kita di device yang dengan 768 pixel kayak sebuah tablet atau pada sebuah device dengan 480 pixel yaitu um, sebuah smartphone kita mungkin perlu atur gimana bentuknya misalnya di situ. Ini saya lihat kan. Oke, pertama di bagian main area dan sidebar-nya ini column-nya satu fraction doang. Oke, berarti cuma nampak kayak satu bagian lah gitu kan. Terus kita tempat terusnya ya auto aja itu sesuai sesuai teksnya. Mungkin gambar pixel sekarang sedikit lebih kecil, marginnya udah lebih kecil juga. Jadi ibaratnya cuma untuk mengecilkan aja lah, mana mana dengan yang mana. Sorry, mana yang sebaiknya dilakukan biar muat di hanya dengan width sebesar ini doang. Saya terlibat di kontainer, bar kontainer juga. Saya juga terlibat pada left dan right side kontainer di sini. Ya, sini dengan paddingnya 10 pixel. Lalu some basic sini bodinya juga saya atur, fontnya besar dari garis-garisnya. Kontainer juga saya atur, profile pic-nya semua saya pasang di sini biar bisa lakukan kalkulasinya sendiri saya sih. Biar muat pos di sebuah device yang lebih kecil. Dan kayaknya itu ya saya sih untuk penjelasannya. Ya kayaknya itu sih untuk penjelasannya kurang lebih memaklumkan. Ya, sekian terima kasih.